Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Ye Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kita lanjutkan kembali pembelajaran ekonomi manajerial. Hari ini kita coba bahas chapter elastisitas dan penerapannya. Nah, apa itu elastisitas? Kita sudah tahu bahwa elastisitas mengukur seberapa banyak pembeli dan penjual respon terhadap perubahan kondisi pasar. Gitu. Atau lebih lanjut, elastisitas adalah rasio persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap persentase perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama kita bahas adalah elastisitas permintaan. Gitu. Kita bahas elastisitas permintaan. Jadi ini sudah masuk ke konsep elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Ini. Ya. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga. Makanya kita buat modelnya seperti ini. Elastis permintaan kita suka menyimbolkannya cukup dengan ED. Elastis harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Maka lebih lanjut, persentase perubahan jumlah barang yang minta itu dilanjutkan dengan rumus delta Q per Q. Sedangkan persentase perubahan harga kita bisa cari dengan ini, delta P per P. Kemudian ini disederhanakan lagi menjadi delta Q per P dikali P per Q. Nah, ini yang sering kita pakai dalam menghitung elastisitas. Jadi boleh kita katakan di sini jadi elastisitas permintaan itu sama dengan persentase perubahan Q terhadap persentase perubahan P. Nah, ini kemudian boleh dipakai dengan rumus yang ini yang kedua dan boleh dipakai dengan yang rumus yang ini. Oke, saya pikir itu teman-teman juga sudah paham di mata kuliah teori mikro. Kita lanjutkan yang ini terus. Nah, ini adalah ringkasan jenis-jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas sempurna. Artinya bahwa persentase perubahan Q itu lebih besar dari 0, sedangkan persentase perubahan P sama dengan 0. Makanya koefisiennya adalah tidak terdefinisi atau sama dengan tak terhingga. Gitu. Ini kurvanya seperti ini, elastis sempurna yang ini. Gitu. Jadi horizontal bentuknya, kurvanya, si permintaannya. Permintaannya berbentuk horizontal. Nah, misalkan pada harga 4 ini. Pada harga 4, konsumen akan membeli dalam jumlah berapapun. Sedangkan di atas harga 4, jumlah permintaan adalah 0. Dan di bawah harga 4, pada harga berapapun di bawah 4, jumlah permintaan adalah tidak terbatas. Itu adalah jenis elastisnya yang sempurna. Yang kedua adalah elastis. Elastis berarti peka terhadap perubahan harga. Makanya persentase perubahan Q lebih besar, gitu kan? Lebih besar daripada persentase perubahan P. Makanya elastisitas permintaannya lebih dari 1. Jadi dia sangat respon, peka terhadap perubahan harga. Contoh barangnya apa? Bisa dimisalkan adalah barang mewah. Misalkan ya. Barang mewah itu lebih respon terhadap perubahan harga. Berubah harga sedikit, akan turun sedikit, yang mintanya banyak. Atau harganya meningkat sedikit, yang turunnya banyak. Jadi sangat responsif. Nah, yang ketiga adalah unitary.
Unitary itu persentase perubahan Q atau kuantitas yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Makanya wajar kalau kemudian elastisnya sama dengan 1. Yang keempat ada inelastis. Inelastis, in kan tidak, elastis tidak elastis, berarti tidak elastis. Artinya persentase perubahan kuantitas yang diminta itu lebih kecil atau kurang dari persentase perubahan P. Makanya nilai elastisitasnya, koefisiennya itu kurang dari 1. Jadi dia mah tidak peka. Tidak peka itu contoh barangnya apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu naik ada kenaikan harga, tetapi permintaannya tidak terlalu menurun banyak gitu. Turun sih turun, tapi tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu respon. Seperti harga beras naik misalkan, nah, ibu-ibu tidak serta-merta kemudian dalam jangka pendek itu langsung mengurangi sangat banyak gitu. Masih tetap dia membeli dengan jumlah yang relatif tidak berubah. Tentu dalam jangka panjang ini berubah. Nah, yang kelima ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna gambarnya seperti ini. Yaitu ketika persentase perubahan Q-nya 0, sedangkan persentase perubahan harganya lebih dari 0. Makanya elastisitasnya pasti akan sama dengan 0. Karena kalau dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Nah, kurvanya seperti ini. Dia vertikal. Ini yang biru kurvanya. Gitu. Jadi peningkatan harga berapapun kuantitasnya tidak berubah. Gitu. Contoh barangnya apa? Barang yang unik sebenarnya. Yang unik atau no substitusi. Gitu. Substitusi. Tidak ada barang pengganti yang sempurna. Contohnya bisa garam atau barang-barang antik, barang-barang koleksi orang terkenal itu merupakan contoh inelastis sempurna. Oke, kita lanjutkan berikutnya terkait dengan kegunaan. Gitu. Koefisien elastisitas permintaan dari suatu produk yang dijual jika diketahui, maka kita sebagai manajer mampu membuat keputusan bisnis yang efektif gitu ya. Efektif. Contoh misalkan, jika diketahui koefisien elastisitas permintaan produk kita seperti ini misalkan. Elastisitasnya ya, min 2,5. Pertanyaannya misalkan berapa persen peningkatan permintaan jika harga diturunkan 8%. Jika harga diturunkan 8%, berapa peningkatan Q-nya? Berapa persentase peningkatan Q? Ini pertanyaannya. Jika harga turun 8%, gitu, 8%. Maka dengan menggunakan konsep elastisitas bisa kita buat seperti ini. Bahwa kan ED itu sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kalau saya coba tulis lagi diulang di sini. Misalkan ED itu kan tadi persentase delta Q per persentase delta P. Nah, kemudian ED-nya kan diketahui soal itu min 2,5 sama dengan persentase delta Q itu kan yang ditanyakan, persentase delta Q yang ditanyakan, sedangkan di soal diketahui persentase delta P yang ini. Yang ini yaitu min 8%. Maka berarti min 2,5 gitu kan, min 2,5 dikali 8 dikali min 8 dikali min ya, sama dengan persentase delta Q. Maka min 2,5 kali 8 hasilnya adalah 20 adalah persentase perubahan Q. Jadi ketika harga diturunkan 8%, maka terjadi perubahan permintaan sebesar 20%. Satunya persen ya. 20%. Gitu. Itulah manfaat kalau kita mengetahui elastisitas dari harga barang gitu yang kita miliki.
Nah, pertanyaan yang kedua, ini yang pertama misalkan. Pertanyaan yang kedua yang ini. Bagaimana jika manajer ingin meningkatkan penjualan produk sekarang 30% nih? Pengennya 30%. Berapa persen sih penurunan harganya? Gitu kan. Jadi berapa persen perubahan penurunan harganya? Persentase delta P-nya berapa? Gitu. Nah, dengan cara yang sama, berarti kita bisa tulis kembali bahwa ED tadi rumusnya kan ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kita masukkan kembali kan min 2,5% elastisitasnya. Kemudian itunya 30% penjualannya. Kemudian yang ditanyakan adalah persentase delta P-nya. Jadi kan dikali silang ini ke sini kan. Maka bisa diperoleh berarti min 2,5 kali persentase perubahan P sama dengan 30. Jadi kan persentase perubahan P sama dengan 30 per min 2,5. Maka sama dengan berapa? 30 dibagi 2,5 itu sama dengan 12%. 2,5 ya, bukan 20. 2,5 berarti 12%. Min. Jadi jawabannya ini. Jadi untuk supaya permintaan kita naik 30%, maka kita manajer menyarankan ke perusahaan untuk menurunkan harga sebesar 2%. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah manfaat dari elastisitas. Kita sebagai manajer bisa membuat keputusan rasional, akademis gitu ya. Oke, tentu dalam kehidupan nyata ini kadang tidak hanya bersifat kuantitatif, juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lainnya. Berikutnya kita bahas, jadi mulai dampaknya terhadap penjualan, kebijaksanaan penentuan harga dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi biaya produksi dan kemudian profitabilitas. Nah, elastisitas titik pada harga permintaan. Kan menghitung elastisitas itu bisa dari titik, bisa dari busur kan gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Elastisitas titik itu kan seperti yang dijelaskan tadi rumusnya, yaitu seperti ini. Elastisitas sama dengan delta Q per Q per dibagi delta P per P, atau sama dengan delta Q per delta P, P kali Q. Makanya linear functionnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih ingat di matematika, ini sebenarnya kan derivatif ini kan. Ini kan konsep derivatif atau turunan. Derivatif atau turunan. Makanya di awal perkuliahan kita belajar dulu konsep diferensial, derivatif gitu kan. Jadi ini adalah derivatif turunan, delta Q delta P, do Q do P gitu, dikali P per Q. Makanya dari sini kita bisa melihat bahwa elastisitas misalkan permintaan itu sama dengan, kalau seperti ini sebenarnya bisa saja ditukar menjadi 1 per delta P delta Q dikali P per Q gitu. Ini juga boleh. Kita bisa menggunakan elastisitas seperti ini gitu. Atau sama dengan 1 per slope gitu, 1 per slope dikali P per Q gitu. Ini juga boleh, karena ternyata kita tahu si ini sebenarnya slope gitu teman-teman. Ini slope, makanya boleh kita rumuskan seperti ini. Jadi 1 per slope gitu, slope dari kurva permintaan dikali P per Q.
Nanti kalau perumpamaan harus buka lagi pembelajaran mikronya, atau nanti Anda bisa lihat di video pembelajaran saya di mikroekonomi ya. Nah, maka kalau misalkan fungsi permintaan Q dx itu misalkan sama dengan A0 ditambah A1 px gitu ya, maka berarti kalau persamaannya seperti itu, maka elastisitas titiknya bisa melihat seperti ini gitu kan. Tadi kan kalau menggunakan ini berarti kan ED sama dengan tadi delta Q per delta P per Q. Nah, derivatif angka ini, kalau teman-teman lihat, ini kan hasilnya itu ini A1. Makanya begitu dibuat fungsi dicari elastisitasnya, maka hasilnya adalah ini yang di bawah ini. Jadi delta Q per delta P itu sama dengan A1. Kenapa A1? Karena derivatif delta Q delta P dari fungsi ini adalah ya ini, A1. Makanya EP sama dengan, atau ED, boleh ED, boleh EP, maka sama dengan A1 dikali P per Q. Gitu ya. Oke. Coba kita buktikan ke elastisitas titik di B. Misalkan berapa sih elastisitas titik di B? Maka di titik B itu saat P-nya 5, ini adalah price, ini adalah quantity. Delta Q per delta P per Q. Itu kan perubahan Q-nya kan 100. Ini kan 100 perubahannya. Perubahannya 100. Kemudian dibagi delta P. Delta P perubahannya 1. Itu kan 1. Juga 1 dikali P. P-nya adalah 5 yang ini, dan Q-nya yang 100. Maka sama dengan ini yang 100 coret, ini yang 100-nya juga coret, berarti kan 1 dibagi 1 kan min 1. Min 1 dibagi 1 min 1. Kemudian 5 dibagi, karena dicoret tinggal min 1. Maka min 1 kali 5 per 1 adalah min 5. Bagaimana dengan di titik C? Di titik C di sini. Maka di titik C juga bisa kita cari. Berarti sama dengan, karena sudah ketahuan delta Q delta P-nya adalah sama dengan min 1, maka kita bisa menyamakan juga min 1. Karena linear, maka delta Q delta P-nya sama. Gitu. Yang berbeda hanya P dan Q. Nah, pada titik C, P-nya itu kan 4. Ini 4. Gitu. Maka ininya 4. Oke, jadi 4 ininya. Jadi 4 dari sini. 4, kita tarik, masukkan ke sini. Kemudian Q-nya adalah 200, tapi karena sudah dibagi tadi coret seperti ini, jadi 2. Makanya 1 dikali 4 per 2 adalah min 2. Dengan cara yang sama untuk titik F, teman-teman bisa sama, yang ininya sama, min 1, min 1, min 1, yang berbeda P dan Q-nya. Hasilnya adalah min 1, ini min setengah, min 1 per 5. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa dilatih di catatan Anda ya. Oke, saya pikir bisa kita lanjutkan ya, bisa dipahami. Saya hapus yang ini. Oke. Berikutnya adalah elastisitas titik dari harga permintaan. Ini contohnya. Diketahui fungsi permintaan inverse non-linear produk X. Berarti non-linear karena lebih dari 1 pangkatnya, ada pangkat 2 ya. P sama dengan 940 min 48 Q ditambah Q kuadrat. Ditanyakan berapa elastisitas pada tingkat output Q sama dengan 10 unit. Oke, coba kita buka saja. Maka dari sini
kita bisa melihat bahwa pada saat P-nya fungsinya 940 min 48 Q ditambah Q kuadrat, maka P-nya adalah ketika Q-nya 100, ketika Q-nya 10, berarti kita masukkan ke sini kan, ke masing-masing fungsi. Ke sini 10, ke sini juga 10. Maka 940 min 48 dikali 10 ditambah 10 pangkat 2, berarti P-nya adalah 560. Jadi saat Q-nya 10, P-nya itu adalah 560. Kemudian kita cari derivatifnya. Derivatif karena ini fungsi inverse mulai dari P, maka kita turunkan delta P, delta Q. Turunkan persamaan P untuk yang Q ini gitu. Maka nanti kalau Anda belum paham tentang derivatif, buka lagi video pembelajaran derivatif ya. Berarti kan ini hasilnya adalah, kalau yang ini berarti min 48 dapat ini, dan yang untuk Q kuadrat berarti dapat 2Q. Nah, 2Q dengan memasukkan Q-nya kembali yang dari 10 ke sini, berarti kan min 48 kali 2 kali 10, maka delta Q, delta P, delta Q-nya adalah min 28. Nah, kita tahu bahwa elastisitas itu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, yang kita tahu di di soal itu bukan delta Q delta P, tapi delta P delta Q. Makanya kita harus merubah dulu menjadi 1 per delta P delta Q dikali P per Q. Kita 1 per, kan, biar sesuai dengan angka ini. Makanya hasilnya sama dengan 1 per, hasilnya itu kan yang ini. Hasilnya yang ini. Makanya min 28 dikali P. P-nya berapa? Sudah ada ini. Itu kan P-nya ini. Yaitu 560. Q-nya yang dari soal yaitu 10. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2. Sama dengan ini. Ini sama. Oke, saya pikir itu bisa dipahami ya. Silakan dipelajari lagi, rekonstruksi ulang kalau Anda belum paham. Berikutnya kita lanjutkan formula hitungan elastistik pada beberapa bentuk fungsi permintaan. Nah, yang pertama fungsinya linear, fungsi linear. Kalau linear berarti pangkatnya 1 paling tingginya kan ini. 1. Pangkat 1. Oke, pangkat 1 di sini. Makanya slope-nya adalah min B yang ini. Makanya slope-nya adalah min B, sedangkan elastisitasnya adalah min B kali P per Q yang tadi kita bahas. Kalau bentuknya double log atau logaritma natural atau ln gitu, maka slope-nya adalah min B kali Q per P, dan slope elastisnya adalah min B. Dan seterusnya silakan teman-teman bisa dipelajari bentuk semilog, log dan linear. Ini semilog, linear dulu baru log gitu. Kalau ini log dulu baru linear, kalau ini linearnya log, kemudian resipokal, kemudian ada linear, ininya akar. Maka elastisitasnya yang ini, yang ini, yang ini sesuai dengan masing-masing model fungsi permintaannya. Oke, saya pikir itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama adalah banyaknya substitusi. Semakin banyak barang substitusi,
maka semakin elastis. Nah, kita manajer manajer pemasaran atau produksi harus paham apakah produk kita itu banyak substitusinya atau tidak, banyak penggantinya atau tidak. Nah, kalau banyak, maka si barang itu akan elastis. Apa artinya? Sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi kalau produk kita banyak penggantinya, kemudian kita coba menaikkan harga, maka jangan-jangan orang akan beralih ke produk yang lain, yang sejenis, yang harganya lebih murah, atau tetap tidak berubah. Makanya hati-hati bagi produsen yang tahu bahwa produknya itu banyak penggantinya, maka harus bijak dalam penetapan harga. Kapan naik, kapan turun itu harus tepat. Nah, berbeda dengan barang yang tidak banyak barang penggantinya gitu. Unik atau eksklusif, maka dia inelastis gitu. Jadi semakin kalau substitusinya semakin banyak, itu ini akan elastis. Tapi kalau substitusinya sedikit, maka akan inelastis gitu. Nah, kalau substitusinya sedikit, unik tadi, maka orang tidak akan terlalu banyak berubah gitu. Jadi akan tetap meminati produk kita karena unik barangnya, susah penggantinya gitu ya. Faktor yang kedua adalah periode waktu. Nah, dalam jangka panjang itu akan lebih elastis dibanding dengan jangka pendek. Dari jangka pendek produknya akan elastis gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa produk kita itu baru, maka jangka pendek orang tidak akan respon dulu teman-teman, karena belum tahu produk kita seperti apa, kualitasnya, daya tahannya, kalau rasa enak tidaknya dan seterusnya, itu belum banyak orang tahu, maka inelastis dulu. Jangka pendek itu lebih inelastis gitu. Tapi dalam jangka panjang itu akan elastis gitu. Makanya wajar kalau manajer pemasaran kan suka memasang baligo atau papan informasi, teman-teman. Misalkan ini ada misalkan ada supermarket A, ada supermarket B. Untuk produk yang sama, misalkan produk X, harga di sini misalkan Rp 8.850, kalau di sini Rp 9.000, maka orang bisa saja respon ke sini gitu. Orang bisa respon ini. Gitu. Karena harga sedikit berubah pun itu jangka panjang bisa dipikirkan. Padahal selisihnya kan tidak terlalu banyak, tapi lama kelamaan kalau dilihat orang akan respon. Jangka pendek mungkin biasa aja, bedanya sedikit, tapi lama kelamaan ternyata di sini lebih murah ya, katanya gitu. Makanya jangka pendek itu inelastis, jangka panjang elastis. Berikutnya masa pakai dari produk. Semakin lama masa pakai, maka semakin elastis. Semakin sebentar masa pakainya, maka semakin inelastis. Yang keempat, derajat kebutuhan atau kepentingan terhadap produk. Semakin butuh, maka semakin inelastis. Ya, kayak kebutuhan pokok, beras itu kan, maka inelastis. Dia tidak peka atau kurang peka terhadap perubahan harga. Jadi mau harga naik, dia relatif sama, tetap permintaannya segitu. Mau turun pun relatif sama, seperti itu. Jadi kalau harga naik tidak akan turun drastis, kalau harga turun drastis pun, maksudnya turun, ya bukan drastis lah, harga turun beberapa, tapi tidak akan serta-merta membeli sebanyak-banyaknya. Jadi biasa saja, inelastis, tidak peka. Dalam jangka pendek tentunya ya, dalam jangka panjang tentu akan rasional. Yang kelima, derajat kejenuhan. Pasar dari produk, semakin tinggi derajat kejenuhannya, maka semakin inelastis dan sebaliknya. Yang keenam ada range penggunaan dari produk. Semakin lebar, semakin luas range penggunaan suatu produk, maka semakin elastis karena munculnya barang pengganti dan sebaliknya. Dan ketujuh, persentase anggaran yang dibelanjakan untuk produk semakin tinggi, maka semakin elastis. Kalau persentase anggarannya tinggi, berarti maka dia semakin elastis. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ada price effect dan quantity effect.
Ini hubungan elastis permintaan dengan penerimaan total. Kita tahu total revenue TR itu hasil kali P dan Q, price dan quantity. Maka kalau ada perubahan P dan Q, maka terjadi juga perubahan TR. Jadi, semua masing-masing misalkan ada perubahan di P dan ada perubahan di Q. Delta itu kan perubahan. Itu perubahan. Biasanya ini terkait dengan kalau P berarti kan P2 min P1, kalau Q berarti Q2 min Q1. Ada delta, ada perubahan. Maka jika ada perubahan baik di P maupun Q, maka pasti akan ada perubahan di total revenue. Jadi perubahan total revenue adalah pengaruh dari harga ditambah juga pengaruh dari kuantitas. Nah, ini sekarang di sebelah kiri kita ini ada perubahan pengaruh harga. Jika ingin mengetahui berapa pengaruh sesungguhnya dari perubahan harga terhadap perubahan total revenue, maka pakailah analisis pengaruh harga. Price effect dengan rumus delta TR sama dengan delta P dikali Q. Nah, ini rumusnya. Sedangkan kalau ingin mengetahui berapa pengaruh sesungguhnya dari perubahan kuantitas permintaan delta Q terhadap perubahan total revenue, maka kita pakai analisis pengaruh quantity dengan rumusnya delta TR sama dengan P kali delta Q kalau quantity effect, sedangkan ini price effect gitu ya. Kita coba buat contohnya. Oke, ini ada contoh. Contoh untuk price effect dulu. Harga TV semula adalah 1,1 juta. Jadi 1.100.000 per unit pada tahun 2016. Kalau kita sederhanakan, misalkan yang 1 juta ini, 1,1 juta ini kita sederhanakan hanya P sama dengan 11 misalkan ya. Nah, harga semula kan 1,1 juta tahun 2012 menjadi hanya 1 juta di tahun 2017. Kita sederhanakan P-nya sekarang menjadi 10, jadi dikali 100.000. Ya. Oke, dengan kuantitas permintaan tetap sebesar 52.100 unit. Nah, kalau disederhanakan berarti Q-nya adalah 52,1. Maka analisis perubahan harganya adalah price effect-nya. Kita lihat ingin tahu efek harganya. Maka delta TR sama dengan delta P dikali Q. Delta TR sama dengan, nah ini kan kita rubah delta Q-nya. Gitu. Berarti kan delta P-nya 10 dikurangi 11. 10-nya yang ini, yang tahun 2017. Dikurangi 11 tahun 2016. Jadi 10 min 11 dikali Q. Q-nya kan yang ini. Gitu. Maka dapatlah min 52,1. Artinya pengaruh sesungguhnya dari penurunan harga sebesar 0,1 juta atau 100.000 per unit pada tahun 2017 kan berubah dari awalnya 1.100.000 menjadi 1 juta, kan berarti kan ada penurunan 100.000 kan. Jadi ketika ada penurunan harga sebesar 100.000 per unit, 100.000 per unit pada tahun 2017 telah menurunkan total revenue sebesar 52. Kenapa menurunkan? Karena ininya negatif. Negatif. Andai saja plus berarti dia menaikkan TR. Jadi dengan penurunan harga justru terjadi penurunan total revenue. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari quantity effect itu secara kuantitas kan semula kan 52, misalkan kuantitas yang diminta 52.100 unit pada tahun 2016. Q berarti 52 disingkat, disederhanakan 52,1 dalam satuan ratusan ribu unit. Sekarang menjadi 67.100 unit pada tahun 2017 atau naik menjadi
Sederhanakan 67,1 pada tahun dengan harga yang sama yaitu 1 juta. 1 juta per unit tahun 2017. Kan ini kan lihat efek kuantitas gitu ya. Jadi P-nya 10 atau 1 juta karena disederhanakan di 10. Maka analisis pengaruh kuantitasnya adalah sekarang delta TR kali P dikali delta Q. Delta TR sama dengan P-nya kan 1 juta atau 10 dikali delta Q adalah Q keduanya 67,1 yang ini dikurangi yang 52,1. Maka hasilnya adalah positif 150. Artinya pengaruh sesungguhnya dari kenaikan kuantitas permintaan TV sebanyak 15.000 unit pada tahun 2017 telah meningkatkan TR sebesar 150 dalam ratusan juta rupiah atau kalau dikalikan berarti 15 miliar. Maka kesimpulannya jadi delta TR perubahan data revenue dari pengaruh harga tadi adalah min 2,5 atau 5 miliar 5,21 miliar, sedangkan dari sini adalah 15 miliar kalau ditambahkan berarti positif 9,79 miliar rupiah. Jadi totalnya ada penambahan total revenue sebesar 9,79 miliar rupiah. Gitu. Walaupun dari pengaruh harga nurun, tapi dari pengaruh kuantitas naik. Oke, saya pikir itu. Berikutnya kita coba jelaskan hubungan antara elastisitas dengan total revenue. Nah, bagi manajer ini cukup penting gitu karena terkait dengan kebijakan harga. Nah, jika tahu bahwa barang kita itu jenis barangnya elastis atau peka terhadap harga, artinya E-nya lebih dari 1, maka kalau Anda coba-coba meningkatkan harga, P-nya ditingkatkan, justru TR-nya akan turun loh. Ini. Tapi kalau Anda coba-coba turunkan harga sedikit saja, maka justru TR akan meningkat. Jadi, kalau begitu, kalau sebagai manajer yang baik, maka lebih baik turunkan harga kalau tahu bahwa barangnya elastis. Sebab itu akan meningkatkan total revenue. Nah, sebaliknya kalau yang saya loncat dulu ke elastis berarti kan E-nya kurang dari 1. Contohnya tadi kebutuhan pokok. Jadi kalau Anda jual-jualan kebutuhan pokok, maka yang bagus itu meningkatkan loh. Sebab kalau meningkatkan harga, jadi P-nya dinaikkan, justru TR-nya akan meningkat. Gitu, akan meningkat. Tapi kalau Anda turunkan, justru akan menurun. Gitu. Jadi ini mah positif. Gitu. Kalau ini malah negatif itunya hubungannya. Jadi kalau ditingkatkan, dimahalkan, ininya turun, kalau diturunkan malah meningkat. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang unitary? Unitary mah sama dengan satu elastisitasnya. Jadi mau meningkat, mau menurun, TR-nya tetap, bahkan TR-nya sudah TR yang paling maksimum. Jadi semua orang akan menuju ke sini. Yang E juga akan turun ke sini. Ini akan dinaikkan ke sini. Kira-kira seperti itu. Nah, dibuktikanlah dengan kurva gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini wilayah yang E-nya lebih dari 1 atau elastis. Maka kalau elastis, kebijakan yang tepat adalah turunkan harga karena kalau turun harganya TR-nya akan naik. Jadi kalau harganya diturunkan, kalau elastis justru TR-nya akan naik. Nah, sebaliknya wilayah ini adalah kalau E-nya kurang dari 1 atau inelastis, maka yang bagus adalah P-nya dinaikkan. Kalau P dinaikkan, maka TR-nya akan naik. Nah, bagian yang proporsional yang ininya identik antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, atau yang ini juga sama
luasnya, maka ini E-nya sama dengan 1. Kalau E sama dengan 1, tadi sama dengan unitary. Kalau unitary berarti kan TR-nya sudah TR maksimum. Jadi semua orang akan menuju ke sini sebenarnya. Jadi dia pengen ke sini, semua perusahaan itu pengen ke unitary gitu, karena dia sudah paling maksimum. Kira-kira seperti itu. Nah, dibuktikan juga dengan sini ya. Jadi semuanya pengen ini kan TR akan kalau harga dinaikkan, maka TR akan terus naik. Nah, kalau ini TR-nya harus P-nya harus turunkan supaya ini naik. Jadi semua pengen di sini. Yang sejajar dengan E sama dengan 1 di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tapi kesimpulannya yang ini. Teman-teman perhatikan yang sebelah sini. Nah, yang terakhir di slide ini ada hubungan menarik nih, bahwa kita tahu bahwa MR itu kan sama dengan P dikali Q. Maka MR adalah delta TR per delta Q. Maka secara kalkulus bisa kita lihat bahwa MR sama dengan delta P kali Q dibagi delta Q. Disederhanakan, maka menjadi P kali delta P delta Q ditambah Q kali delta P per Q. Maka kita sederhanakan yang P dan Q ini, ya kan, yang ini P dan Q yang ini disederhanakan, maka menjadi P ditambah Q dikali delta P per delta Q. Dikali kurung, itu kan, maka P kali 1 kan P dikali Q per P kan Q, dikali delta P delta Q. Maka kita tahu bahwa yang ini teman-teman, yang ini kan sebenarnya kan bisa dibalik gitu kan, bisa dibalik menjadi P per Q kali delta Q per delta P, dan ini adalah elastisitas sendiri. Makanya kesimpulannya bahwa MR gitu kan, MR itu sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per E gitu, elastis EP oleh EP gitu ya. Karena dibalikan, kalau ini kan Q per P dibalikan P per Q, dP per dQ dibalik dQ per dP, makanya menjadi 1 per. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini MR sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per EP. Nah, rumus ini penting gitu. Nah, kalau manajer kalau sudah tahu informasi elastisitas, ini bisa dibalik loh teman-teman. Bisa dibalik. Maka dibagi seperti ini, bahwa P itu sama dengan, coba aja kalau P yang ini menjadi pindah ke sebelah kanan, yang ini pindah ke sebelah kanan, maka menjadi MR per 1 ditambah 1 per elastisitas, kan gitu. Betul atau tidak? Jadi ini lah rumus yang lain yang bisa kita manfaatkan dari sini. Ya, ulangi, MR kan sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per elastisitas. Burung. Diinfuskan, maka bisa boleh bahwa membentuk harga itu sama dengan MR dibagi 1 ditambah 1 per E. Nanti kita coba latihan gitu. Kalau ketika elastisitasnya ketahuan, MR-nya ketahuan, maka kita bisa memperoleh P gitu. Untuk tentukan berapa harga ketika elastisitas permintaannya misalkan E-nya sama dengan 2% misalkan, kemudian MR-nya adalah 100 juta misalkan, tentukan berapa harga barangnya, bisa diketahui. Oke, nanti kita di sesi latihannya, kuisnya dan seterusnya ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah terkait dengan elastisitas income. Ini kita coba bahas, berarti yang tadi kan yang pertama elastisitas harga, ini yang kedua kita bahas elastisitas income. Kita simbolkan EI, E-nya elastisitas, I-nya income. Maka elastisitas titik didefinisikan bahwa EI sama dengan, sebenarnya kan teman-teman EI itu sama dengan persentase perubahan Q
akibat dari persentase perubahan income. Persentase delta Q per persentase delta I. Ini rumus elastisitas income. Kemudian disederhanakanlah menjadi ini. Ya, I sama dengan delta Q per Q per delta I dikali I. Kemudian yang bagi ini dirubah menjadi kali. Makanya menjadi delta Q per delta I dikali I per Q. Nah, ini yang kadang sering kita pakai. Tapi sebenarnya bisa dipakai yang ini, bisa dipakai yang ini, dan yang ini juga boleh. Oke, nah gimana kalau bentuknya linear function gitu, fungsi linear. Misalkan gini, fungsi linearnya adalah Qx itu sama dengan A0 ditambah A1 Px misalkan, ditambah A2 Py, ditambah A3I misalkan. Nah, kita fokus ke I, teman-teman. Kita fokus ke I. Fokus ke I. Kenapa fokus ke I? Karena yang kita bahas sekarang elastisitas income. Yang tadi yang pertama ini gitu. Ini yang pertama yang tadi di pembahasan slide sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua kita fokus di I di sini. Gitu. Di I. Nah, nanti yang ketiga kita bahas yang ini di slide berikutnya. Ini terkait dengan elastisitas silang PY. Makanya variabelnya P, harga barang lain kan. Kayak silang. Karena permintaan barang X tidak hanya dipengaruhi oleh harga X, tapi juga oleh harga Y. Makanya muncul elastisitas silang. Nanti kita bahas setelah elastisitas income. Nah, kita fokus ke sini. Teman-teman, kita tahu tadi bahwa saya tulis ini kembali nih, ya, yang ini. Ini kan derivatif delta Q, delta I. Maka turun pertama dari variabel A3I itu, maka hasilnya adalah ini. Gitu. Jadi kalau saya tulis bahwa EI itu sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q, maka sama dengan ini kan derivatif dari ini, maka hasilnya kan A3, ya kan? Jadi kan A3 dikali I per Q, maka inilah elastisitas income-nya. Oke, jika nanti hasil elastisitas income-nya itu lebih besar daripada 0 atau bernilai positif, maka dia barang normal. Makanya kalau ditanya apa itu barang normal, maka barang normal itu berarti kan hubungannya positif dengan pendapatan, yaitu ketika income-nya naik, maka permintaan barang tersebut akan naik. Dan sebaliknya, jika income-nya turun, maka permintaannya juga akan turun. Itulah barang normal. Tapi nanti kalau koefisien elastisitasnya itu nanti yang satu bernilai negatif atau kurang dari 0, negatif, maka dia berarti barang inferior. Apa itu barang inferior? Barang yang jika pendapatan konsumen naik, justru permintaannya turun. Dan sebaliknya, jika jika income-nya turun, maka permintaannya justru naik. Kan aneh kan? Jika semakin kaya, permintaan barang itu turun. Maka kita semakin miskin, turun income-nya, maka Q-nya naik. Itu inferior berarti. Contohnya apa? Barang aspal. Asli, tapi palsu. Contohnya bajak-bajakan, DVD bajakan, buku bajakan. Apa yang bajak-bajakan? Yang KW lah, orang bilang gitu. Atau yang apa? Ya, yang palsu gitu. Ya, semakin kita kaya, maka permintaannya turun. Tapi semakin kita turun permintaannya, semakin miskin, barang aspal itu akan semakin disukai. Itulah itunya. Nanti kita latihan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Ini ada contoh soal. Oke, ada contoh soal. Ini dari buku Dominic Salvator, teman-teman nanti silahkan dibuka buku Dominic Salvator. Diketahui QDX, misalkan QDX permintaan barang X, fungsi permintaannya atau persamaan regresi linearnya adalah
sekian, 7609 min 1600 PX, dan variabel VX, 59N, ada N, ada 947I, ada 479 PW, dan ada 271T gitu. Oke, diketahui Anda buka nanti 21 ini berarti harga barang X, ini adalah jumlah populasi, ini income, ini PW berarti harga barang lain, dan T adalah time, waktu. Misalkan diketahui data PX adalah 5,6, N adalah 150,73, I-nya 1,76, PW-nya 2,94, dan time-nya mulai dari 1. Maka kita bisa peroleh elastisitas income-nya adalah, kita tahu bahwa tadi elastisitas income itu sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q, atau sama dengan sebuah koefisien untuk I itu. Jadi berapa tadi? 3 dikali I per Q. Nah, maka kita lihat ini kan variabel income kan ini. Nah, nilainya kan 947, berarti otomatis maka kita bisa melihat bahwa sama dengan si A3-nya, apa 3-nya boleh menjadi 947 dikali I-nya berapa? I-nya ada di ketahui ini, yaitu 1,76. Berarti 1,76 dikali Q. Q-nya dari mana? Q itu berarti memasukkan semua semua data masukkan ke sini. Jadi kan 7609 kurangi 1600 PX, kemudian PX-nya masukkan 5,6, kemudian N-nya masukkan dengan data ini, masukkan ke sini dikalikan, kemudian I-nya masukkannya ini, kemudian PW-nya masukkan angka ini ke sini, dan T-nya masukkan angka sini. Maka ketika dihitung hasil akhirnya, Anda bisa hitung silakan. Maka ini sudah dibantu dengan hitungan, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah 346,02. Itu sudah dibantu hitung. Jadi kita tulis di sini juga berarti 10.346,02 per ini. Maka hasilnya adalah 0,16. Ini juga sudah dibantu dihitung di sini. Oke, ini. Jadi elastisitasnya kalau gitu, kalau ini kan positif. Nah, kalau positif berarti dia termasuk barang apa tadi? Barang substitusi. Gitu. Barang normal. Kalau negatif barang inferior. Berarti si barang X itu termasuk barang normal. Kenapa barang normal? Karena koefisien elastisitas income-nya bernilai positif 0,16. Apa maknanya dari 0,16 ini? Ini kasih contoh. Ini berarti jika 10% kenaikan dalam pendapatan, maka akan mengakibatkan peningkatan permintaan sebesar 1,6%. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kenapa 1,6%? Karena 10 dikalikan 0,16 itu hasilnya adalah 1,6. Jadi kalau Anda misalkan naiknya pendapatan Anda 50%, jika misalkan income Anda naik 50%, maka permintaan Anda akan naik sebesar, berarti kan harus dikalikan 50% dikalikan 0,16 itu sama dengan 8%. Jadi naiknya 8%.
Itu kalau naik. Sebaliknya, kalau misalkan diturunkan, misalkan income turunnya misalkan 20%, maka permintaan Anda naik apa turun nih? Karena hubungannya positif berarti harus turun. Jadi turun. Kenapa turun? Karena hubungannya positif koefisiennya. Kalau positif berarti kan searah. Yang satu bilang naik pendapatannya, maka permintaannya akan naik. Tapi yang satu income-nya bilang turun, maka ini pun akan turun. Berapa turunnya? Kalikan saja 20% ini ke sini. Berapa? Gitu kan? 20% dikalikan 0,16 adalah 3,2 gitu ya. Jadi akan turun, kuantitas yang dimintanya adalah 3,2%. Itulah makna dari koefisien. Dan Anda bisa paham kan, sudah Anda pelajari juga. Oke, kita lanjut sekarang. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga kita bahas elastisitas silang. Elastisitas silang. Gitu, elastisitas silang. Cross elastisitas atau elastisitas harga barang lain. Makanya simbolnya adalah EC atau di sini mah EXY gitu. Tapi saya lebih senang dengan EC sebenarnya. Jadi ini boleh EC juga ya. EC. Nah, EC itu elastisitas silang itu sama dengan persentase perubahan kuantitas X terhadap persentase perubahan harga barang Y. Jadi bukan PX tapi PY, makanya disebut elastisitas silang gitu, karena X tapi dipengaruhi harga barang lain Y. Nah, dari sini kemudian bisa dirubah dan di definisi ini kemudian bisa disederhanakan menjadi ini. Delta Qx per delta X dibagi delta PY per PY. Atau delta Qx per delta PY dikali PY per Qx. Nah, kita jelaskan kembali bahwa ini adalah derivatif dari sebuah fungsi linier. Makanya, kalau misalkan fungsi linearnya seperti ini, misalkan Qx itu sama dengan tadi A0 ditambah A1 PX kan, ditambah A2 selera tes, misalkan A3 income ditambah A4, saya kebetulan sesuaikan saja dengan A4 PY gitu. Maka berarti dari fungsi ini di derivatif untuk PY turunkan untuk PY. Ini kan PY kan ini, teman-teman. PY kan ini. Maka dari sini berarti hasilnya adalah ini, A4 itu. Gitu. Jadi EX sama dengan A4 dikali PX per PY. PY per QX, sorry. Gitu. Oke, nah nanti ada dua keputusan. Kalau nanti nilainya lebih besar dari 0 atau positif, berarti dia barang substitusi. Yang kedua, jika nanti nilainya adalah negatif, berarti dia barang komplementer, barang pelengkap. Nah, tahu bahwa substitusi pelengkap itu kan dasarnya itu fungsi. Dasarnya itu fungsi. Suatu barang bisa menjadi pengganti barang lain karena fungsinya sama. Suatu barang bisa melengkapi satu dengan lain karena fungsinya. Jadi dasar dari sebuah penentuan itu substitusi atau komplementer adalah karena fungsinya. Oke, berikutnya. Berikutnya ada contoh kan? Iya, ada contoh. Silakanlah nanti teman-teman dipelajari kembali contohnya. Saya lewat saja dulu ini.
penggunaan juga nanti dibaca saja ya. Nah, ini contoh soal saja. Oke. Oke. Lembaga penerbit UPI Press. Kita tahu kan di UPI itu kan ada lembaga penerbitan. Jadi kalau teman-teman mau menerbitkan buku atau apa karya, Anda bisa datang ke UPI Press, cetak dengan UPI Press. Nah, mengestimasi regresi berikut terhadap permintaan buku yang mereka jual. X, berarti kan buku X dalam juta eksemplar per tahun, itu sama dengan 1 min 2 PX ditambah 1,5 I ditambah 0,8 PY min 3 PM ditambah 1 A. Nah, QX tadi berarti kan penjualan buku UPI yang satuannya juta eksemplar kan gitu per tahun. Kemudian simbol berikutnya adalah PX. PX adalah harga bukunya, dolar misalkan per eksemplar. I adalah pendapatan disposable perorangan atau pendapatan konsumen juta dolar per tahun. PY harga buku pesaingnya dolar per eksemplar. PM adalah harga kertas dolar per rim gitu. Sedangkan A adalah biaya iklan untuk UPI Press-nya dalam ribuan dolar per tahun. Pada tahun ini misalkan diketahui PX-nya itu adalah 2, I-nya 4, PY-nya 2,5, PM-nya 1, dan A-nya 2. Pertanyaannya ada 4. A. Tentukan penjualan buku UPI Press tahun ini. Berapa sikinya? Yang B. Hitung elastisitas dari penjualan terhadap setiap variabel. Setiap variabel dari fungsi. Nah, di sini kan ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tentukan ada 5 elastisitas. Jenis elastisitas ada elastisitas pendapat. Apa? Harga barang, elastisitas pendapatan, elastisitas harga barang lain, elastisitas harga input ya. Kemudian ada elastisitas iklan gitu. Yang C, estimasi tingkat penjualan tahun depan jika UPI mengurangi PX-nya sebesar 10%. Meningkatkan iklan 20%, income meningkat 5%, PY berkurang 10%, dan PM tidak berubah. Berapakah tingkat penjualannya kalau kondisinya seperti ini? Dan yang terakhir, seberapa besar UPI harus merubah biaya iklannya jika mereka ingin penjualannya itu naik 30%. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba jawab bareng-bareng. Oke. Ini. Oke. Nah, ini. Oke, diketahui kan QX-nya sama dengan 1 min 2 PX ditambah 1,5 I ditambah 0,8 PY min 3 PM ditambah 1. Dan data diketahui ada tadi di slide sebelumnya. Berarti kan ini dimasukkan, ini 2, ininya I-nya 4, PY-nya 2,5, PM-nya 1, dan A-nya 2. Diselesaikan, dikalikan, dan itu sehingga QX-nya adalah 4. Maka elastisitas untuk PX adalah alfa 1 PX per QX. Kan ini kita tahu asal ceritanya kan elastisitas harga itu kan sama dengan, atau D itu kan tadi delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kita tahu tadi bahwa ini adalah konsep derivatif kan, derivatif dari PX gitu kan, dari PX ini kan berarti yang ini. Berapa ini? Makanya alfa 1 dikali PX alfa 1 itu adalah derivatif. Makanya tadi P-nya sama dengan alfa 1 dikali P per Q. Nah, alfa 1 itu yang ini. Dari sini. Gitu. Makanya hasilnya adalah min 2 dikali P. P-nya dari mana? Dari soal yang ini. Itu P-nya dari sini, P2. Q-nya 4 dari mana? 4 dari ini, dari Q total. Makanya min 2 kali 2 per 4 adalah min 1. Dengan cara yang sama untuk EI berarti kan alfa kedua. Ini kan variabel I. Variabel I. Maka alfa 2 kali 1 per Q X per
Qx, makanya I-nya 1,5. Jadi dapat 1,5, I-nya yang dari sini, dari soal, kemudian Q-nya Q total. Kebetulan 4. Jadi 1,5 kali 4 per 4 adalah 1,5. Dengan cara yang sama elastias PY, berarti kan yang PY yang ini. Berarti kan 0,8 dapat dikali ininya 2,5, PY-nya dikali Q-nya Q total 4. Maka ininya 0,5. Berikutnya ada elastias untuk PM. Elastias PM berarti kan yang ini dapatlah min 3, makanya ininya min 3 dikali 1 dari soal ini, dari sini, kemudian Q total 4, maka hasilnya min. Yang terakhir adalah elastias untuk A. Elastias untuk A yang ini dapat 1, itunya slope-nya kan 1, 2 per 4, 2-nya dari sini, dari soal. Ketahui 4-nya dari Q total, maka ini 0,5. Nah, di C kan jika ada perubahan P-nya sekarang 1,8, A-nya sekian, dan seterusnya, maka total masukkan saja semua data ini teman-teman masukkan ke data ini, ke persamaan ini masukkan. Dirubah gitu ya. Angka PX-nya dirubah jadi 1,8. Awalnya kan 2 ini. Sekarang jadi 1,8. A-nya awalnya 4 menjadi 2,1. Dan seterusnya, silahkan. Oke, yang D yang terakhir, jika UPI pengen kuantitasnya naik 30%, lebih tinggi dari sebelumnya, maka iklannya butuh berapa, kira-kira seperti itu. Maka kita menggunakan elastisitas iklan EA, makanya EA sama dengan persentase delta Q per persentase delta A. EA-nya 0,5. Dari mana 0,5? Dari sini nih. Dapatkan 0,5. Makanya masukkan ke sini 0,5 sama dengan 30% kan, yang dari sini, yang dari soal yang ditanyakan kan berapa EA-nya kan ini. Itu. Makanya dikali silang kan berarti kan 0,5 dikali persentase delta A sama dengan 30. Makanya persentase delta A itu sama dengan 30 dibagi 0,5, ya kan? 0,5, sehingga hasilnya adalah 60%. 60%. Jadi kalau UPI ingin menaikkan kuantitas 30% pada tahun depan, maka UPI harus berani iklan dengan meningkatkan iklan sebesar 60% dari yang semula. Saya pikir itu ya, bisa diikuti. Berikutnya, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.